fil waqtil ula, pada waktu pertama kata Nabi diibaratkan kalaulah ada yang berkurban, dia itu seperti orang berkurban dengan satu ekor onta. Artinya pahalanya lebih besar dibanding yang lain. Kalau berangkat di waktu berikutnya, waktu kedua, dia seperti orang yang berkurban dengan seekor sapi. Di waktu ketiga, seperti orang yang berkurban dengan seekor kambing atau domba. Dan seterusnya sampai ke bawah, sampai pada akhirnya malaikat menutup catatan orang-orang yang hadir di hari Jumat. Maka selagi bisa di hari Jumat berangkat awal, berangkatlah. Setiap langkah kita ibadah, setiap kita berada di masjid, mulai masuk kita niatkan i'tikaf sampai kita keluar pahala i'tikaf untuk kita. Dan hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu atau hari terbaik di antara semua hari yang Allah karuniakan dalam sepekan yang digunakan untuk perbanyak ibadah. Ini pertama, berangkat awal. Karena kita kebanyakan Jumat ini berangkatnya kadang-kadang khatib sudah mau salat baru datang ke masjid. Kita tunggu-tunggu khutbah itu, ini sudah khutbah pertama atau sudah khutbah kedua. Sebagian kita sengaja begitu. Nabi justru anjurkan berangkat awal. Yang kedua, sebelum berangkat alangkah lebih eloknya mandi. Mandinya ini bisa mandi wajib atau bukan mandi wajib, tapi mandinya mandi seperti mandi wajib. Artinya seseorang dia tak wajib mandi. Cuma sebelum berangkat ke masjid sebaiknya mandi seperti mandi wajib. Karena kita bisa saja mandi itu tak basuh kepala bisa gitu kan. Atau kadang kita bersih-bersih badan saja, kita gosok-gosok badan, tidak mandi totalitas. Bisa saja kita lakukan itu. Sebaiknya mandi. Berangkat dalam keadaan bersih badan kita. Kemudian selain mandi ini, bersih-bersih badan seperti cukur bulu badan. Kemudian potong kuku. Kemudian gosok gigi atau siwak. Sehingga ketika kita berangkat ke masjid itu, badan kita bersih. Kalau berkeringat, mohon maaf tidak mengeluarkan aroma tidak nyaman. Kalau orang dekat dengan kita, dia nyaman dekat dengan kita. Nabi menganjurkan kalau bisa setiap Jumat kita bersih-bersih begini. Paling minimal per 40 hari kita bersih-bersih. Karena kalau terlalu panjang, kalau saya pribadi, itu kalau kuku panjang atau gigi enggak digosok itu enggak nyaman. Badan enggak mandi itu enggak nyaman. Enggak tahu kalau kita masing-masing kan beda. Seandainya kita lakukan ini secara pribadi, ibadah kita lebih nikmat badan dibawa ibadah, lebih senang, lebih fresh, lebih nyaman rasanya. Orang dekat kita rasanya menurut saya nyaman juga lama-lama dekat dengan kita. Dan kalau kita lama-lama nyaman dekat dengan orang, itu tidak tertutup kemungkinan kita bisa akrab dengan orang lain. Kalau akrab, hubungan persaudaraan setiap muslim itu bisa kuat. Kalau setiap muslim ini hubungannya kuat, maka mereka saling menguatkan zahir dan batin. Dan ini sebenarnya yang diinginkan syariat. Kita itu punya hubungan kuat zahir dan batin. Yang keempat, sudah kita cukur-cukur segala macam, gosok gigi sudah. Pakailah baju atau pakaian warna putih. Mungkin pakai sarung dan baju koko warna putih. Kemudian pakai jalabiyah atau pakai baju jubah kita sebut, pakai sorban, pakai peci, carilah yang putih. Nabi suka yang putih-putih ini. Mudah-mudahan putih itu lambang putihnya hati juga. Mudah-mudahan putih itu mengingatkan kita, pertama mengingatkan kalau kita meninggal nanti dikafani dengan pakaian putih. Kalau kita nanti berkumpul di padang mahsyar dengan keadaan tidak berpakaian apa-apa, sehingga kita mengingat bahwa yang putih menghantar kita ini cuma masuk ke dalam kubur, setelah itu tak ada apa-apa lagi yang ada di badan, sehingga kalau matahari dekat di atas kepala, terasa panasnya oleh kita saat ini, sehingga takut kepada Allah kalau kita bermaksiat, kalau kita berdosa. Maka yang putih ini memberikan secara tidak langsung ada ibarah untuk kita, insyaAllah. Sudah itu, pakai parfum. Ini kebiasaan Nabi. Baik pergi ke masjid untuk salat Jumat, atau berjumpa dengan orang, atau harian, suka Nabi. Kalau ada orang tawarkan kasih parfum, Nabi itu enggak nolak. Tabiat kita juga suka yang harum. Siapapun kita, baik alami harumnya,
atau dengan dibuat parfum atau berbagai hal yang sifatnya harum. Kadang-kadang kan kita sengaja buat kayak di dinding masjid, kayak gini kita pasang, sengaja kita buat itu. Maka termasuk kebiasaan di majlis-majlis, majlis solawat, majlis pengajian, dibakar bukhur. Bukhur mungkin bahasa kita sederhana kemenyan. Kenapa dibakar kemenyan? Agar ruangan itu harum. Kalau ruangan itu harum, kita yang ada di ruangan senang. Kalau lama-lama di ruangan itu senang, berzikir, salat, mengaji, atau baca Al-Quran, apa saja ibadah yang dibuat di dalam tempat itu, kita betah lama-lama. Malaikat pun senang dengan ruangan-ruangan yang harum. Maka Nabi SAW kalau mengkafani orang, itu kain itu sengaja kalau saya kami didiang-diangkan. Didiang itu misalnya Pak. Didiangkan tahu ya? Dibakar api lalu keluar nanti asap harum dari bukhur kemenyan itu, lalu kain itu ampaikan apa bahasa Indonesia? Dibentangkan apa? Pokoknya kena asapnya harum lah kain kafan itu. Nah, kira-kira begitu. Suka Nabi supaya ketika orang meninggal kafannya itu tetap harum, memuliakan orang meninggal. Apalagi orang hidup suka dengan aroma harum. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada majlis-majlis ilmu, majlis solawat, orang bakar bukhur, jangan buru-buru mengatakan itu enggak ada ajaran dari Nabi. Jangankan untuk orang hidup, untuk orang mati saja Nabi mengkafani dengan kafan yang harum, diharumkan dengan bukhur. Bayangkan kalau orang hidup. Ustaz, enggak ketemu dalilnya. Mungkin kita enggak sampai ke situ dalilnya. Tapi secara dalil isyarat, kafan orang mati saja Nabi harumkan. Lebih butuh mana orang mati dibanding orang hidup harum atau kalau kita bandingkan? Kira-kira lebih butuh mana? Orang hidup atau orang mati? Orang hidup lebih butuh yang harum dibanding orang mati. Maka kadang-kadang sengaja dibakar itu agar orang nyaman berlama-lama di majlis. Sudah itu, bila kita sudah berangkat ke masjid, perbanyaklah baca pertama salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai bentuk salawat silakan. Mungkin kita hafalnya salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau bentuk salawat yang lain, apapun bentuk salawat silakan dibuat. Saya cuma bisa Ustaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, silakan. Atau bentuk apapun yang kita hafal silakan. Semuanya dianjurkan diperbanyak di hari Jumat. Sudah itu yang ketujuh, surat Al-Kahfi. Dianjurkan baca surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan kubur kita terang nanti insya-Allah. Kemudian bila waktu kita lapang, kita tak sibuk, kita bisa lama-lama di masjid, perbanyaklah doa. Karena di hari Jumat ada waktu saat kita berdoa, doa itu makbul. Dan Allah tak kasih tahu jam berapa. Waktunya sebelum khatib naik mimbar, saat khatib khutbah, setelah Jumat enggak dikasih tahu. Sama dengan Lailatul Qadar. Dalam Ramadan ada Lailatul Qadar, tapi kapan harinya enggak kasih tahu. Jumat juga ada waktu yang ijabah doa. Maka sepanjang waktu kita manfaatkan untuk perbanyak doa. Ini berlaku sejak malam Jumat sampai nanti sebelum matahari tenggelam di hari Jumat. Maka ini di antara sunnah, mudah-mudahan nanti bisa kita tambah dengan sunnah yang lain. Kalau seandainya ini saja kita buat, lebih baik. Selain itu kita tambahkan, lebih baik lagi. Maka mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sebagian dari sunnah itu, kalau tak bisa keseluruhan, insya-Allah. Baik, dari sini ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu tentang sunnah berangkat hari Jumat. Ada? Silakan, Pak. Kalau doa mandi tidak ada yang khusus, Pak, tapi niat saja. Sehingga niat kita kalau mandi Jumat itu niat mandi sunnah saja, Pak. Tidak mesti niatkan mandi seperti mandi wajib. Kalaupun Bapak tidak berniat, tapi Bapak, saya ini mandi ini untuk pergi berangkat Jumat, sudah dapat di antara mandi yang disunnahkan, yaitu mandi hari Jumat. Gitu, Pak. Baik. Jadi, kalau bisa berangkat awal jauh lebih baik. Baik, silakan, Bu. Ini yang dianjurkan yang utama laki-laki, tapi ini bisa berlaku laki-laki dan perempuan. Sehingga laki-laki perempuan melakukan ini keduanya baik.
dianjurkan fokusnya laki-laki karena laki-laki akan berjumpa dengan orang. Tapi jika dilakukan sunnah ini oleh perempuan, baik. Boleh dilakukan sunnah ini untuk perempuan. Gitu, Bu. Karena ini kan bedanya cuma berangkat ke masjidnya saja, berusaha berangkat lebih awal. Selain itu, sunnah baca surah Al-Kahfi bisa, baca selawat bisa, doa bisa, pakai parfum, pakai baju warna putih, atau ini minimal yang nomor 4 ini baju warna putih ini baju terbaik menurut kita. Bukan baju termahal, tapi menurut kita itu yang terbaik. Mungkin dari segi warna, dari segi model menutup auratnya, nyaman ibadahnya, menurut kita itu terbaik. Pakailah yang terbaik, kalau tak bisa yang warna putih. Kan boleh jadi di antara kita dulu enggak pernah beli baju putih. Mungkin kesannya kalau putih mudah kotor, agak payah jaganya, sehingga baju enggak ada yang putih. Carilah yang terbaik. Apa yang terbaik menurut kita pakai dalam ibadah. Itu. Yang lain bisa, Pak. Cuma nomor 1 saja yang perempuan tidak semuanya bisa melakukan, apalagi mereka tidak sengaja pergi ke masjid salat Jumat. Gitu, Pak. Cukup, Pak? Baik. Ada lagi pertanyaan, silakan. Silakan. Kalau khatib naik mimbar tuh kan mereka bentuk buyut, Ustaz. Iya. Apa maksudnya? Apa yang bentuk? Terhitung orang yang tidak dapat afdhaliyah berangkat di awal waktu. Bukan mereka tidak dihitung pelaksana Jumat. Kalau dihitung bukan pelaksana Jumat berarti dia masih belum tergugurkan kewajiban dia. Jadi tak terhitung orang yang mendapat afdhaliyah berangkat awal waktu di hari Jumat. Kan tadi ada tingkatan itu. Berangkat awal dia dapat seperti orang kurban dengan sapi, dengan onta, sapi, terus ke bawahnya sesuai dengan tingkatan-tingkatan waktu. Maksudnya itu. Tidak dapat afdhaliyah pahala berangkat awal ke masjid. Ada lagi? Nah, tambah sedikit. Kalau kita berangkat ke masjid, sebaiknya berangkat dengan tenang. Seperti halnya berangkat solat jamaah pada umumnya. Karena seperti yang pernah kita contohkan, seandainya kita napasnya ngos-ngosan sampai di masjid, apalagi khatib sedang khutbah, kita masbuk pula solat, itu tidak tenang kita berangkat melaksanakan solat. Berangkat dengan tenang. Sudah itu yang ke-10, sampai di masjid solat sunnah. Solat sunnah ini ada 2 persepsi. Pertama, ada yang mengatakan tahiyatul masjid. Mohon maaf, ini mutlak. Yang kedua mengatakan qabliyah. Pihak yang mengatakan mutlak, di antaranya Malikiyah dan Hanabilah, kita tak dianjurkan qabliyah Jumat, tapi dianjurkan solat 4 rakaat sebelum Jumat. Nama solatnya mutlak saja, bukan qabliyah. Tapi mayoritas ulama mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain mengatakan qabliyah Jumat. Kenapa? Karena Jumat itu adalah menempati waktu zuhur. Hukumnya hukum zuhur. Kalau zuhur ada qabliyah, Jumat juga ada qabliyah. Qabliyah ada, ba'diyah ada. Dalam hadis umum, baina kulli adzanaini salah. Kata Nabi, setiap antara 2 azan, azan dan iqamah maksudnya, itu terdapat 2 rakaat salat sunnah. Dan di dalam hadis kejadian Sulaik Al-Ghatafani, dia datang ke masjid, Nabi sedang khutbah. Nabi dalam sebagian redaksi dikatakan, tadi sebelum berangkat kamu sudah solat atau belum? Kalau belum, tegak dulu kata Nabi. Seandainya solat tahiyatul masjid, berarti dia tak mungkin dikerjakan sebelum berangkat. Pasti di masjid. Kemudian dalam redaksi yang lain, Nabi tak menyebutkan dia sebelum berangkat. Sudah solat atau belum? Solat dulu kata Nabi. Solatnya tidak usah terlalu panjang, agak ringan sikit, pendekkan sikit. Maka sebagian menyimpulkan solat itu mutlak, bukan tahiyatul masjid. Sehingga orang kalau baru datang ke masjid, meskipun dia masbuk, sebaiknya sebelum dia duduk, solat 2 rakaat dan tak usah terlalu panjang, tak usah terlalu banyak baca ayat dalam berdirinya. Jadi persepsinya sama-sama dianjurkan solat sunnah, tapi sebagian mengatakan qabliyah, sebagian mengatakan mutlak. Paham Bapak Ibu ya? Sehingga kalau ada nanti orang solat sunnah qabliyah, dalilnya ada.
Kalau dia tidak menyebut solat qabliyah, disebut dengan solat sunat mutlak. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi dijelaskan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum wal imamu yakhtub falyusalli rak'ataini. Kalau kalian datang ke masjid, khatib sedang khutbah, hendaklah kalian solat 2 rakaat dan solatnya tidak terlalu panjang atau ringan, kata Nabi. Dari sahabat Jabir diriwayatkan anna Sulaik al-Ghatafani dakhala yaumal jumu'ah. Seorang sahabat bernama Sulaik al-Ghatafani masuk ke masjid, waktu itu sedang hari Jumat, Nabi berkhutbah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub, Nabi sedang khutbah, fajalasa, dia langsung duduk, faqala lahu kum farka rak'ataini tajawaz fihima. Dia sudah duduk, sahabat Sulaik tadi tegak, salat 2 rakaat dan salatnya ringankan atau jangan terlalu panjang bacaannya. Kalaulah tahiyatul masjid, orang duduk tak lagi dianjurkan tahiyatul masjid. Ini dia sudah duduk dalam sebagai redaksi. Maka kalau ada orang menyebut qabliyah dan orang mengerjakan qabliyah, kita tak mau mengerjakan, silakan. Tidak perlu orang yang qabliyah itu kita katakan tak ada qabliyah, tak ada syariatnya. Tidak perlu begitu. Kenapa? Karena ada indikasi dari beberapa hadis Nabi, justru itu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah selanjutnya adalah al-insat lil khutbah. Dengarkan khutbah. Lebih baik lagi kalau kita menghadap khatib ketika khutbah itu, sehingga betul-betul kita fokus ingin mendengar khutbah. Dalam hadis Nabi dikatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa fa ahsana al-wudu'. Siapa saja orang yang berwudu lalu dia sempurnakan, thumma ansata lil imam yaumal jumu'ah hatta yafrugha min salatih, dia kemudian mendengarkan khatib berkhutbah sampai dia selesai solat semuanya khusyuk, kuffira lahu ma bainal jumu'ati ilal jumu'ah wa ziyadata 3 ayyam. Allah akan ampunkan dosa dia dari antara satu Jumat ke Jumat yang lain tambah 3 hari. Berarti 10 hari Allah ampunkan dosa dia. Maknanya hadis ini menganjurkan kita untuk mendengarkan khutbah secara khusyuk, tenang, fokus, agar apa yang disampaikan khatib, pesan-pesan itu menjadi pesan yang menjadi pelajaran dalam hidup dan bisa kita ambil manfaat dalam hidup, insya-Allah. Kemudian, apakah haram kita bicara sehingga batal salat? Tidak. Tapi disunnahkan untuk mendengar dengan fokus. Maka supaya jamaah mendengar dengan fokus, di hari Jumat biasanya Bilal atau sebagian nyebut istilahnya muraqi membacakan hadis dari riwayat sahabat Abu Hurairah yang mengingatkan agar setiap jamaah mendengarkan khutbah secara seksama. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit, kalau engkau bilang ke kawanmu di hari Jumat, diam, dengarkanlah khutbah. Bukan kita bicara ni, tapi orang bicara kita suruh diam. Diam. Kita melarang begitu. Wal imamu yakhtub, imam waktu itu sedang khutbah. Kenapa imam sedang khutbah? Maksud disebutkan dulu yang khatib dan imam itu satu orangnya. Makanya imam berkhutbah katanya. Maksudnya khatib yang sedang berkhutbah nanti dia jadi imam juga. Imam sedang berkhutbah, faqad laghat. Engkau saat itu menjalankan Jumat sia-sia, tak dapat pahala. Ini sebagai lil irsyad, bahawa kalau hari Jumat dengarkanlah khutbah dengan seksama. Jangan bicara, bukan menyatakan haram. Sehingga perlu kita pahami dalil-dalil syariat ketika menyatakan amar, suruhan, tak semuanya konsekuensinya langsung haram. Begitu juga perintah. Mohon maaf, perintah tidak semua konsekuensinya langsung wajib, dan larangan tak semua konsekuensinya langsung haram dibuat. Bisa saja dia larangan itu sifatnya makruh, bisa saja dia haram, bisa saja dia bahkan perintah. Bahkan perintah juga bisa larangan. Kadang-kadang kita gitu kan,
anak-anak nengok makanan ingin makan kan, dia bilang makanlah. Mata dilancitkan juga, ya kan? Makanlah. Kesinilah gitu kan? Kadang kita gitu kan? Atau ambillah gitu. Ambillah nih, giginya rapat juga. Jadi kadang-kadang kita menggunakan kalimat suruhan tapi maknanya larangan. Dalam bahasa Arab juga begitu. Sehingga tidak semua redaksi kalau dia amar langsung wajib. Kalau dia larangan langsung haram, enggak begitu. Ada indikasi kapan dikatakan hukum itu haram, kapan dia tidak haram. Begitu juga wajib, kapan tidak wajib. Maka hari Jumat ketika khatib sedang khutbah, hendaklah kita mendengarkan dengan seksama. Jangan sampai bicara. Karena tak ada khutbah yang wajib didengar kecuali khutbah Jumat itu. Kalau pengajian ini kan siapa mau ikut, ikut kan? Siapa tidak mau ikut, ya dia pulang kan? Tapi Jumat, mau tak mau, dengar kan? Mau tak mau harus hadir. Maka gunakanlah waktu itu untuk melaksanakan Jumat dengan baik, dapat pahala terbaik dan dapat faedah-faedah daripada hari Jumat insya-Allah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada anjuran bagi orang kalau dia sempat hari Jumat itu tak solat, mungkin karena dia uzur, mungkin karena dia bekerja dan kerjanya tak bisa ditinggalkan, atau kondisi dia merawat orang sakit, atau dia yang sakit tak bisa solat Jumat. Dianjurkan orang seperti ini dia laksanakan zuhur dan juga bersedekah sebagai upaya mendapatkan pahala yang besar seperti orang-orang lain yang bisa melaksanakan banyak kebaikan di hari Jumat. Dalam hadis dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man tarakal jumu'ata falyatasaddaq bidinarin aw nisfi dinar. Siapa saja orang yang meninggalkan Jumat sehingga dia tak dapat Jumatan, hendaklah dia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Qala An-Nawawi, kata Imam Nawawi, wa huwa hadisu dha'ifil isnad muttarib munqati' wa rawa falyatasaddaq bidirham aw nisfi dirham aw sa'ihintah aw nisfi sa' wa fi riwayatin mud aw nisfi mud wattafaqu ala dha'fihi wa amma qaulul hakim innahu hadidun sahih famardudun fa innahu mutasahil. Ini sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, sebagian mengatakan hadis ini sahih. Secara umum bersedekah itu pasti Allah akan balas. Tak pernah merugi orang yang bersedekah. Apalagi bersedekah di hari terbaik yaitu hari Jumat. Niatkan saja sedekah kita ini supaya mendapatkan pahala terbaik seperti orang-orang yang bisa beramal saleh dengan berbagai amal saleh di hari Jumat. Kemudian terakhir, berupaya berbuat amal saleh sebanyak-banyaknya. Berupaya beramal saleh sebanyak-banyaknya. Artinya banyak amal saleh yang bisa kita buat selain salat, selawat, i'tikaf, zikir, dengar khutbah, salat sunnah qabliyah dan lain-lain. Buatlah apa saja kebaikan yang bisa kita buat di masjid yang bisa mendatangkan manfaat untuk dunia, bisa mendatangkan manfaat untuk akhirat kita insya-Allah. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Silakan Pak Mul. Iya. Baik. Mimbar. Iya. Apakah itu membaca itu sunnah atau kebiasaan yang Itu bagian daripada adat kita, Pak. Kebiasaan kita untuk mengingatkan, bukan sunnah. Artinya supaya jamaah ingat, karena tabiat kita lupa. Kalau tak diingatkan, ya tak ingat. Sehingga tujuannya mengingatkan. Maka tidak semua masjid mengamalkan itu. Dia hanya masuk dari kebiasaan yang dibuat masyarakat sebagai cara mengingatkan. Karena di kita enggak ada tradisi khutbah ceramah memberikan pengajian sebelum khutbah, enggak ada gitu, Pak. Apalagi jam 9 sudah buka pengajian, nanti sebelum Jumat berhenti baru nanti tinggal disambung dengan khutbah Jumat. Enggak ada kebiasaan itu.
Sehingga kalau tak ada yang mengingatkan, apalagi orang jarang pengajian, nggak akan tahu hal-hal seperti itu. Kan sekarang ini peminat pengajian, apalagi kajian-kajian yang sifatnya untuk amaliyah mereka, itu tak banyak. Kan kita sudah menjalankan di sini kan Pak. Pasti jamaah Masjid Nurul Fajar lebih banyak dari yang kita hadir sekarang ini. Maka tak banyak orang yang paham, tak banyak orang yang ingat. Sehingga diingatkan setiap Jumat tujuannya adalah supaya dia mengamalkan. Itu tradisi kita saja. Artinya cara kita untuk mengingatkan orang supaya orang beramal dengan amal terbaik. Nah, kalau dia tradisi, maka dia tinggal menyesuaikan dengan syariat. Jadi kita perlu bedakan Pak. Ada adat, ada ibadat. Adat, ini kebiasaan yang kita buat. Ini kreasi kita, cara kita. Supaya adat ini diterima oleh syariat, dia nanti ada yang sesuai syariat, ada yang bertentangan. Setiap yang bertentangan syariat ini tak boleh dibuat. Tapi yang sesuai dengan syariat, meskipun tak ada dalil yang membuatnya, ini diperbolehkan. Kenapa? Ini adalah sebagai sarana, fasilitas, media, supaya terlaksana sunnah Nabi. Bukan ininya sunnah. Tapi yang dilaksanakan pada kegiatan itu sunnah Nabi di situ. Apa sunnah Nabi? Orang dengar khutbah. Orang tak bicara ketika khatib berkhutbah. Caranya tidak sunnah. Tapi yang disampaikan ajakan melaksanakan sunnah. Sama dengan maulid Nabi. Maulid Nabi itu adat Pak, bukan ibadah. Maka tandanya adat, tidak semua orang wajib melaksanakan. Betul? Setiap orang wajib atau tidak? Kalau orang tak melaksanakan maulid Nabi berdosa atau tidak? Tandanya dia bukan ibadah. Kalau ibadah setiap orang harus melakukan. Kalau tak melakukan dia berdosa. Ada di masjid-masjid kita kadang tak ada maulid? Ada tidak? Ada kan? Dia masuk adat. Adat ini kita nilai sesuai syariat atau tidak. Kenapa dibuat maulid Nabi oleh para ulama kita? Ya seperti tadi, tabiat manusia itu perlu diingat-ingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat-ingatkanlah karena mengingatkan itu bermanfaat bagi orang beriman. Orang kalau setiap saat diingatkan, dia jenuh. Dia bahkan bisa marah kepada orang yang mengingatkan. Apalagi sehari pesannya sama, orangnya itu juga. Itu bisa jenuh. Maka kita cari momentum. Kapan orang bisa diingatkan, orang mau datang, peringatan tadi masuk sampai. Lalu mereka, kalau selama ini pendosa, ditinggalkan dosa. Kalau selama ini tak mau sholat, dia jadi sholat. Kalau dia selama ini sudah baik, menjadi lebih baik. Maka yang dibuat oleh para ulama kita ketika maulid Nabi itulah memanfaatkan momentum. Momentum apa? Momentum untuk orang berkumpul. Kapan sih orang kita kumpulkan? Setiap hari Senin. Kenapa? Karena ada pengajian di sini. Setiap hari Selasa. Kenapa? Sore paginya ada pasar. Sehingga kalau orang habis pasar, dia banyak belanja, ke masjid kita bisa bawa makanan sama-sama. Itu momentum saja Pak. Maka di acara-acara maulid, acara hari-hari besar Islam, itu semuanya orang mengambil momentum untuk orang bisa dikumpulkan. Karena orang nanya, ngapa kita kumpul nih? Kan gitu. Kamu kumpul, kita kumpul karena kita ingin sama-sama dengarkan pengajian tabligh akbar ke masjid. Hari apa nih sekarang? Hari maulid Nabi. Jadi punya alasan orang. Kita tiba-tiba kasih orang hadiah. Kenapa saya kasih hadiah? Kan hari ulang tahun. Gitu kan? Kenapa dapat hadiah? Kan baru sukses selesai kuliah. Kan gitu Pak? Tiap hari kita kasih hadiah kan? Meskipun hadis Nabi menganjurkan rajin-rajin kasih hadiah. Ngasih hadiah itu bisa menunjukkan kita dekat, kita cinta satu dengan yang lain. Tahadu, tahabu. Tapi kan tak semua orang fitrahnya, karakter aslinya bisa mau tiap hari kasih hadiah. Itu Pak. Jadi maulid Nabi itu bukan ibadah, adat. Kebiasaan para ulama menghidupkan kesempatan maulid Nabi untuk mengajak kembali orang-orang yang lalai menjadi ingat, orang yang jauh jadi dekat, orang yang meninggalkan agama balik lagi pada agama. Momentumnya apa? Nih hari kelahiran Nabi. Kita ingat dong Nabi kita. Kalau kita ingat Nabi, nanti pada akhirnya orang dia akan terbawa lagi mengenal agama, mengingat agama. Itu aja sebenarnya maulid Nabi itu.
Maka ketika Maulid Nabi, kalau kita kumpul nanti ngapain kita di sana, acara apa? Kita buatlah acara. Apa acaranya? Ada kajian, ya kan? Ada ceramah, ada solawat, nanti ada makan-makan dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar ketika sekali berkumpul, momentumnya dapat orang sampai pesan agama kepada dia, bermanfaat untuk dia, akhirnya dia berubah. Lalu kenapa kita makan-makan? Kebiasaan kita kalau sudah makan itu, Pak, senang untuk makan bareng, duduk bareng, bisa lama-lama. Kan kita kadang-kadang kan kalau sudah makan itu ceritanya panjang kan? Yang makan sedikit tapi cerita panjang. Kadang makan cuma kacang itu kalau dibeli cuma 5.000 kadang tuh. Tapi bisa sejam duduk gara-gara kacang 5.000 itu. Kemudian kalau kita sudah makan, di samping kita makan, sambil makan, itu boleh jadi orang tak pernah berjumpa, jadi berjumpa di situ. Bisa silaturahim di situ. Bisa saling kenal, tetangga dengan tetangga ketemunya di situ. Atau boleh jadi ketika itu ada orang yang sedang musibah, lalu pengurus masjid ngajak untuk saling support, sehingga terlaksana sunnah Nabi, saling pengertian, saling perhatian, saling peduli satu dengan yang lain. Sehingga dengan berkumpul ini banyak sunnah yang bisa kita buat di situ. Maka ini cuma wasilah, bukan dianya yang sunnah, tapi wasilah menghidupkan sunnah di momentum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu aja pikirnya mudah. Kalau carikan dalil nanti repot memahami dalil. Nah, cukup itu saja. Itu Pak, jadi adat, bukan ibadat. Artinya setiap orang tak mesti melakukan. Tapi bisa dilakukan, bisa tidak. Kenapa? Dia tak bertentangan dengan syariat. Yang kita tak boleh buat adalah yang bertentangan dengan syariat. Bukan yang didiamkan oleh syariat. Yang didiamkan oleh syariat, potensi hukumnya bisa 5. Bisa dia wajib dibuat, bisa dia haram dibuat, bisa sunnah dibuat, bisa makruh dibuat, bisa dia berbagai hukum yang lain untuk dibuat. Kenapa? Didiamkan oleh syariat. Bagaimana kita tahu dia haram atau wajib atau sunnah? Orang yang paham hukum yang mengkaji itu. Bukan setiap orang yang ketemu hadis, ketemu Al-Quran menyimpulkan hukum. Tidak. Kenapa? Ada ilmunya. Gitu Pak. Ya. Baik, silakan. Ada lagi? Silakan Pak. Tadi terkait dengan apa namanya kebiasaan ulama gitu. Baik. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa itu adalah semacam bid'ah gitu. Jadi kalau ditengok ada pertentangan lama di sini. Dan ini sudah berlanjut lama gitu. Apakah dengan begini sudah benar pemahaman Islam kita gitu? Satu mempertahankan ini benar, ini juga mengatakan ini benar gitu. Apakah ada jalan lain solusi dari Islam sendiri? Solusinya Pak, kalau Nabi hidup dia jadi solusi Pak. Cuma kan Nabi sudah meninggal kan? Untuk menanyakan. Mengatakan bahwa kalau ada perselisihan di antara ulama, kita kembali kepada Nabi. Nah, ulama berpendapat kalau Nabi tidak melakukan, itulah maka ini dikatakan bid'ah. Berarti kalau ulama berpendapat kita kembali kepada Nabi. Ya, Nabi tidak pernah melakukan maulid gitu, ataupun sahabat gitu kan. Yang beda pendapat ulama Pak. Yang menyebabkan kita ke Nabi kan ulama tadi. Jadi berarti ulama ini tetap memelihara perbedaan itu. Kalau ulama kita tinggalkan berarti kita langsung ke Nabi kan Pak? Kan gitu logika gitu kan? Ulama beda. Kalau beda pendapat ulama tinggalkan keduanya. Kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya berarti kita menempati posisi ulama tadi lagi kan? Betul kan? Kan kita tinggalkan ulama kan? Gambarnya gini. Dalilnya Al-Quran. Dalilnya Sunnah. Yang memahami ini siapa tadi Pak? Ulama kan? Betul tidak? Ini kan ulama kan? Dari ulama baru umat kan? Paham maksud saya? Kalau kedua ulama ini beda pendapat, kita tinggalkan berarti hilanglah di sini. Maksudnya bukan ditinggal kembali kepada yang dilakukan Nabi, yang dicontohkan Nabi. Ya, kita kembali ini kan karena ulama yang kasih tahu, Pak, yang mana lakukan Nabi. Tentu kembali kepada hadis-hadisnya tadi, yang mana yang saya tidak. Yang menjadi sebab mereka itu adalah memahami hadis, bukan mengambil hadis dan tak mengambil hadis. Kalau ulama beda pendapat, umat paham pertanyaan saya, Pak? Orang tahu dengan orang tahu beda pendapat. Orang enggak tahu, umat kan enggak tahu kan? Pertanyaannya bukan kembali kepada Quran dan hadis lagi. Yang mana kita ikut satu di antara dua? Kan gitu kan Pak Imam? Kan gini logikanya. Ini Al-Quran, ini Sunnah.
Yang beda pendapat kan orang memahami Quran dan Sunnah. Kita mendapatkan dari orang memahami Quran dan Sunnah. Sekarang kita suruh kembali pada Quran dan Sunnah. Berarti ini kita potong. Kita yang di sini sekarang menimbulkan orang yang beda pendapat baru. Betul tidak? Kan kita memahami ini langsung kan? Datang pula orang lain dia memahami ini langsung. Dia bisa sama dengan kita, bisa beda dengan kita. Paham tidak logikanya, Pak? Kalau saya nanya gini, Ustaz. Baik. Semacam ini pertama di kita, Ya. kita ada di Indonesia, mungkin di Islam, ada semacam ini kelompok-kelompok. Ya. Katanya, kalau ini alumni Al-Azhar, ini Madinah, ini mungkin Pakistan, ini mungkin Yayan atau yang lain begitu kan, tabligh atau apa, itu pemahaman berbeda gitu. Nah ini semua kelompok itu memelihara kebenaran dia masing-masing dan tidak ada yang tengah-tengah ini gitu. Padahal mungkin ada hadisnya bahwa kalau ada perbedaan antar ulama kembali pada Quran dan Sunnah begitu. Merumuskan ini tidak ada gitu. Ya kan logikanya gitu, Pak. Kalau misalnya Ustaz dari Mesir, apakah mungkin perbedaannya memang ada dengan Madinah atau apa gitu? Sebenarnya bukan karena Mesir dan Madinahnya, Pak. Karena mengikut manhaj siapa. Maka pertanyaan benar, ikut siapa kita semestinya? Itu pertanyaannya, Pak. Karena kalau meninggalkan perbedaan ulama, langsung Quran hadis, berarti kita menempati posisi ini. Datang orang menempati posisi ini juga. Datang yang lain menempati posisi ini juga. Dia memahami Quran dan Sunnah. Yang tahu saja perdebatan tajam, yang tidak tahu kusir lagi kan? Kusir debat dengan kusir kan? Gitu logika mudahnya, Pak. Sehingga pertanyaan Bapak mau ikut siapa? Itu pertanyaan yang tepatnya itu. Bapak mau ikut siapa? Bukan mengikut Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Tapi mengikut ulama mana dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu sebenarnya yang pertanyaan yang mestinya ditanyakan. Dan hari ini kesannya, kalau kita tak sejalan pemahaman ulama yang kita ambil Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh kelompok lain, kesannya mereka adalah paham Al-Quran dan Sunnah, yang ini tidak. Itu salah, Pak. Dan itu tidak fair secara ilmiah. Paham nih? Gambar ini paham nih, Pak ya? Memudahkan pemahaman. Ini paham ya? Jadi bukan meninggalkan ulama yang berbeda. Ambillah ulama mana yang mau kita ikut. Ketika kita ikut ulama yang mana, ya sudah, setiap orang dia ikut ulama dia, yang lain ikut ulama dia. Dan enggak usah mengurus orang. Enggak usah menganggap orang benar, orang salah. Amalkan yang menurut keyakinan kita, itulah yang kita amalkan. Orang amalkan yang menjadi keyakinan dia. Yang menjadi masalah itu, Pak, karena orang dianggap salah dan kita saja benar. Masalah itu, Pak. Sementara masalah ini bisa benar, bisa salah. Kenapa? Dalil yang mengikat definitif enggak ada. Tapi dalil yang bersifat zanni itu bahasa kita dia debatable, bisa dia dihukumi akan benar atau tidak, bukan benar dan tidak benar. Dia berbagai persepsi itu bisa dia dihukumi oleh agama sebagai hukum yang tepat atau hukum yang belum tepat. Bisa begitu, Pak. Maka tugas kita bukan tinggalkan para ulama tadi langsung ke sini. Lebih parah lagi. Sudah ada ulamanya parah, apalagi nggak ada ulama. Sekarang kan yang masalah kriteria ulama ini, siapa yang sudah dikatakan ulama, siapa merumuskan yang benar dan ulama ini masalah. Baik, kita dapat ilmu agama dari siapa, Pak? Kita pasti punya ulama kan gitu. Ya, dapat ilmu agama dari siapa, Pak? Pasti dari Nabi. Pasti dari Nabi kan, Pak? Ilmu yang kalau dia valid, bila ilmu itu dari ulama ini sambung kepada Nabi. Tinggal diuji saja. Orang tadi punya sanad keilmuan ke sini atau tidak. Karena ilmu ini nggak bisa dikaryakan, Pak, nggak bisa diteliti, Pak, nggak bisa dilakukan eksperimen. Dia wahyu. Kalau wahyu perintah Allah, penjelasan Allah. Supaya wahyu itu dijalankan dengan benar, mesti sambung ke sini. Paham, Pak? Beda dengan cara masang semen kalau kita buat rumah, Pak. Atau kita ngukur jalan, pakai alat apa ngukurnya itu bisa dicari alatnya, bisa ditemukan. Tapi kalau agama ini nggak bisa. Ini titah ilahi, langsung turun dari Allah. Maka yang bisa menjelaskan ini adalah nabinya. Gitu, Pak. Kalau tidak begini, nggak valid, Pak.
Orang buat-buat sendiri kan? Gitu kira-kira, Pak. Hadis tadi kita tinggal kaji. Kemudian di antara para ulama tadi kan kita bisa dengarkan pemaparan para ulama tadi. Yang mana pemaparannya ilmiah dan tidak. Gitu, Pak. Betul. Dan wajar saja, Pak. Tapi yang kecenderungan opini di bawah sekarang ini yang kita apa itu, yang saya tengok perkembangan itu ada semacam apa namanya kelompok yang seolah menyalahkan Arab Saudi, membenci Islam Arab Saudi gitu, tak benar gitu. Bukan, Pak. Kembangnya aneh-aneh gitu kan. Selama ini kita sudah beramal dengan amal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Datang orang Saudi, alumni Madinah, bikin heboh, menyatakan ini bid'ah, ini salah, itu tak benar, itu masjidnya tidak melaksanakan sunnah, itu bukan masjid sunnah, bukan ustaz sunnah. Maka yang selain Saudi menjawab, yang alumni Saudi flying victim. Itu sebenarnya terjadi, Pak. Datang kelompok lain, kita bijaklah, masa kita pecah, masa kita ribut, jagalah ukhuwah. Orang sudah maju, kita masih juga ribut. Coba dulu, Pak, Bapak menemukan ini dulu masa Bapak kecil? Enggak ada kan, Pak? Jarang alumni Madinah dulu. Gitu sebenarnya terjadi, Pak. Dulu enggak ada Masjid Abu Darda, enggak ada RJ, enggak ada Umar bin Khattab, enggak ribut gitu orang Riau. Sudah ada itu baru ribut, Pak. Bapak boleh lihat realita. Berarti disebutkan orang ini salah gitu. Kalau enggak salah mereka enggak benar aja gitu, Pak. Itu yang kita ngerikan sekarang itu kan. Sekarang itu terjadi. Enggak benarnya kenapa? Enggak bijak dalam Dipelihara gitu, dipelihara oleh kelompok-kelompok ulama atau ustaz-ustaz itu gitu. Itu yang saya tengok gitu. Nah, maka Bapak perlu tanya ke ustadz mereka, kenapa ustadz begitu gitu. Ke ustadz Bapak tanyakan nanti. Karena di masyarakat kita enggak heboh gitu dulu. Jangan diartikan saya punya ustaz tertentu, itu belajar di ustaz. Betul. Iya, ustadz yang dari Madinah itu Bapak tanya nanti, ustadz kok begitu gitu. Karena dulu sebelum mereka heboh, enggak heboh kita. Tenang kita. Itu realita terjadi, Pak. Dan fakta itu enggak bisa kita robah. Enggak bisa diopinikan. Kita salat azan dulu, Pak. Silakan muadzin. La ilaha illallah. Jadi saya ingin mengatakan gini aja, Pak, bahwa dalam beragama kita mesti merujuk Al-Quran dan Sunnah. Itu mesti. Kalau tidak merujuk, tak bisa nisbahkan ilmu apapun kepada Islam. Karena yang disebut dengan ilmu Islam bila dia merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Berporos ke situ semuanya. Kalau tidak, tak bisa nisbahkan. Sudah itu, yang memahami ini adalah orang-orang yang punya kapasitas. Bila yang punya kapasitas memahami, tugas kita tinggal ikut. Bila orang tak punya kapasitas, jangan ikut. Kenapa? Yang punya kapasitas saja dia belum tentu benar, apalagi yang tak punya kapasitas. Dalam bidang lain-lain kita juga begitu, Pak. Kita naik mobil, numpang mobil orang, sopirnya enggak punya SIM, enggak ngerti jalan, kita naik, enggak bisa, enggak berani kita. Apalagi masalah agama, yang ini akibatnya di dunia kita hidup akan bahagia, tenang, di akhirat masuk surga atau neraka. Maka tugas kita adalah memastikan siapa yang akan kita ikut. Dan ketika kita ngikut ini, enggak sekedar kita melihat orang gelarnya doktor atau apa, enggak gitu. Orang dia sekolahnya luar negeri atau tidak. Banyak orang yang tak pernah keluar negeri, tapi benar memahami agama. Banyak orang dia tak doktor, tak punya gelar akademis, tapi benar memahami agama. Maka standar yang paling penting ketika memahami agama itu adalah ketersambungan ke sini. Karena agama ini bukan empiris. Bukan sesuatu yang bisa ditemukan, bisa diuji, yang bisa dicarikan solusi itu segala macam, tidak. Tapi dia konsep ilahi. Cara belajarnya talaki. Mesti guru mengajarkan ke murid, murid mengajarkan ke muridnya lagi, sampai generasi-generasi yang di waktu itu mengamalkan agama. Porosnya mesti kepada Nabi. Kalau tidak begitu, agama ini bermasalah. Soal nanti berbeda dalam memahami masalah ini, memang betul dalam agama akan ada yang berbeda-beda. Tapi masalah yang berbeda itu ada ranahnya. Bila masjid dalam ranah itu berbeda, silahkan berbeda. Di zaman Nabi sudah ada. Zaman sahabat sudah ada. Cuma ketika mereka beda, tak membuat ini masjid, gara-gara beda, buat lagi masjid dekat situ. Enggak. Hari ini saja bukan baru orang buat masjid baru dekat masjid gitu. Tengok Menara Sakti itu.
Ada masjid cuma 20 meter berjarak cuma. Masjid baru dibuat. Masjid Abdurrahman bin Auf. Dekat Masjid Riyadul Jannah kalau tak salah. Masuk ke Darul Hikmah sana sedikit. Kalau mengikut sunnah, mengikut sahabat, beda pendapat mereka biasa. Bahkan di hari Nabi meninggal, sahabat beda pendapat. Yang akan jadi khalifah sekarang ini siapa? Nabi dimakamkan di mana? Itu beda pendapat. Ada yang mengusulkan Nabi dimakamkan dekat mimbarnya. Ada yang mengusulkan Nabi dimakamkan di mana beliau meninggal. Ada yang mengusulkan di Baqi'. Itu biasa terjadi, Pak. Tugas kita bukan mengingkari perbedaan, memaksa orang satu, enggak. Silahkan ikut mana yang bisa dijadikan orang ikutan. Maka sejak dahulu para ulama itu banyak. Dan setiap ulama itu punya kapasitas-kapasitas keilmuan. Sehingga yang bukan ulama enggak usah ribut menyatakan hukum ini haram tidak gitu. Ikut saja kepada ulama yang paham. Gitu, Pak. Kami ini tugas kami cuma meriwayatkan, bukan menyimpulkan hukum. Buku yang ada kami menjelaskan, meriwayatkan lagi kepada Bapak bahwa dulu ulama kita sudah mengkaji masalahnya, ini yang perlu disampaikan sehingga Bapak tahu juga seperti kami tahu. Itu tugas kami yang ngajar itu, Pak. Makanya kami sampaikan ini memindahkan, mentransformasi ilmu kami yang kami dapat dari guru-guru. Gitu, Pak. Bukan menciptakan hukum baru. Kenapa? Bukan kapasitas kami. Tidak sampai ke situ. Wallahu a'lam. InsyaAllah dia kalau belajar terus insyaAllah semakin dapat dia, Pak. Maka sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada jamaah, jangan meninggalkan ulama. Karena kita tak bisa mengkaji Al-Quran dan Sunnah tanpa ulama. Kalau seandainya kita anggap ulama beda pendapat, kita langsung Quran dan Sunnah. Dengan apa? Ya kan? Dengan ulama aja enggak sampai, apalagi enggak ada ulama. Paham maksud saya? Bukan maksud saya harus ikut siapa dengan saya, enggak. Tapi harus ikut orang yang ngerti agama. Karena mereka lah yang menyampaikan ke kita agama ini. Tidak masuk akal. Kita melalui orang yang pahamnya kita enggak paham, apalagi langsung. Gitu kira-kira, Pak. Mudah-mudahan ini paham logika ini. Oke, terima kasih. Kita salat Isya. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.